Tentunya kita selaku umat Islam, kita berbicara seputar Islam. Kita adalah umat Islam, kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar jin dan manusia itu ibadah kepada Allah. Kita tarik sementara yang kita bicarakan jin dan manusia, kalau dia dalam keadaan muslim tentunya dituntut untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, kita tahu pokok-pokok ajaran Islam. Misalnya kita ambil dari kitab Safinatun Najah, yakni berupa tentang rukun Islam kalau istilah umum. Arkanul Islami khamsatun. Satu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah. Yang ketiga, ita'uz zakat. Yang keempat, shaumu ramadhana. Yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama, arkanul islami. Ini kalau diartikan secara Jawa, arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun, iku limo kalau yang ngaji orang Jawa. Kalau orang Madura ngajinya arkanul islami dining rokon-rokona Islam khamsatun paneka lema. Kalau orang Melayu ini beda-beda caranya baca kitab. Arkanul islami bermula rukun-rukun Islam adalah khamsatun, adalah 5. Ini semuanya maknanya sama. Apapun kita selaku muslim, itu rukun Islam dimanapun, dari ujung dunia barat atau timur, tetap sama 5. Tidak mungkin ada rukun Islam itu 7, tidak mungkin. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, membaca syahadat, bersahadat. Maksudnya bersahadat di sini adalah meyakini. Karena kalau syahadat maknanya ini kan bersaksi, tapi saksinya adalah hati. Makanya orang Islam itu dalam melaksanakan ajaran ini terucap oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dipraktekkan oleh perbuatan. Ini konsep ajaran Islam. Nah, kalau kita sekarang bersahadat, lisan kita ucapkan, tapi hati tidak membenarkan adanya Allah, perbuatan tidak menjalankan perintah Allah, nah ini sama dengan bohong. Nah ini konsep sederhana dulu. Karena apa? Kita meyakini Allah harus terucap dengan lisan, tapi hati juga meyakini dan perbuatan melaksanakan. Ini syahadat. Makanya kalau di luar sana ada orang sanggup membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah dia disebut muslim? Belum. Karena apa? Dia belum meyakini bahwa Allah Tuhannya dan Muhammad itu pesuruh Allah. Belum. Dia cuma mengucapkan. Nah, ini bedanya. Kalau kita sudah menjadi muslim yang asli, tentunya ucapannya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati kita meyakini, perbuatan tentunya kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban. Nah, makanya orang kafir 20 tahun hanya dengan syahadat hilang dosanya. Orang bermaksiat ratusan tahun, begitu meninggal dia bersyahadat, dijamin oleh Allah. Karena apa? Penyaksian ini adalah kuat. Dan orang tidak akan mampu untuk bersyahadat kalau tidak ada pembiasaan, baik lisan, hati, dan perbuatan. Ya, nanti kalau saya ditakdir mati misalnya lalu baca syahadat, kan biar saya tidak ibadah kan diampuni. Kata siapa? Karena apa? Perbuatan yang namanya syahadat ini bernilai kualitasnya
adalah tatkala kita memasuki wilayah syahadat itu sendiri. Kalau kita misalnya bodoh tapi lulus di akhir ujian, ini tentunya kita keuntungan. Tapi kalau kita tidak sekolah, mau lulus kemana? Nah, di sini bahasa-bahasa ini kadang-kadang dibikin rancu oleh masyarakat yang tidak memahami keyakinan agama. Nah, ini syahadat adalah satu kunci keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dikatakan Allah di sini adalah masuk syahadat tauhid. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, la ma'buda bihaqqin maujudun illallah. Nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dengan kebenaran agama. Kalau kita menyembah batu saat longsor, batu itu gelundung. Saat kita menyembah pohon besar itu digeragaji orang, dia akan ambruk. Tapi kalau Allah, loh kok tahu bahwa kita ada Allah? Adanya alam. Nah, kan gampang. Kalau kita misalnya jalan-jalan ada tai sapi, pasti kita yakin di sana pasti tadinya ada sapi. Pasti. Tidak mungkin ada TAI kalau tidak ada sapinya. Begitu juga adanya alam, ini menunjukkan adanya Allah. Adanya kita menunjukkan adanya Allah. Nah, kalau kita misalnya mampu tidak bertuhan, coba tatkala kita sakaratul maut, tatkala kita punya keluarga mau mati, sanggupkah bapak kita nolong? Sanggupkah ibu kita membantu? Sanggupkah keluarga menjadikan dia tidak mati? Tidak sanggup. Berarti ketidaksanggupan manusia menunjukkan ada yang maha di luar itu, yaitu Allah. Nah, di sini. Nah, ini namanya syahadat tauhid, agar kita yakin bahwa Allah itu memang ada, wujud ada Allah. Kemudian syahadat rasul, yang satunya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, kenapa kok ada anak harus disandarkan ada nama Muhammadnya? Karena di akhirat ini biar seseni-seninya nama anak, nanti kalau sudah yang disebut namanya anak kita, cucu kita, siapa ada Muhammadnya, ini seneng, jadi kebungaan tersendiri. Nama-nama yang lain, namanya orang Brasil, orang Perancis, orang Itali, di sana malu-malu. Karena apa? Kalau mengikuti nama Muhammad, ini ada yang diikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma yang namanya Muhammad memang tidak boleh ngaku Nabi kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah itu bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hasim, bin Abdul Manab. Nah, ini Rasulullah, ada bin-binnya. Nah, kalau kita kan ya termasuk bin siapa, ada yang bin Atang, kan begitu, masuk. Tapi di sini kita yang penting mengikuti ajaran Rasulullah, bahwa untuk memantapkan keyakinan, untuk memantapkan iman, bahwa kita harus meyakini bahwa Rasulullah ini manusia sempurna. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terus-terusnya Rasulullah ini untuk segala makhluk. Makhluk ini manusia, jin, binatang, batu, air. Ini diutusnya Rasulullah itu semua makhluk itu, termasuk semut. Itu hebatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia manusia sempurna. Andai kata nama kita tabarruk atau tafaul, mencari berkah dengan makhluk yang paling sempurna, ini enak. Walaupun namanya siapa, misalnya di daerah Pegayaman ada namanya Wayan Muhammad Sahidul Haq, ada begitu. Ada Muhammad Ali, ada Muhammad siapa. Yang penting tabarruk, kita cari berkah, keutamaan fadilah-fadilahnya di sana. Itu pertama. Nah, syahadat ini harus dicamkan di hati agar kita selaku muslim itu kuat. Dengan kebiasaan membawa syahadat, akhirnya tatkala kita nazak, tatkala kita syakaratul maut,
kita membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang diharap. Awal syahadat, pertengahan syahadat, akhirnya syahadat. Hidup mulia dan dijamin masuk surga. Islam itu ringannya di sana. Yang kedua, rukun Islam adalah iqamus sholat, mendirikan sholat. Nah, perintah agama ini seharusnya memang kita laksanakan. Karena apa? Karena perintah-perintah agama ini yang merintah Allah. Contoh sederhana begini. Kita ini diperintah oleh bapak kita atau ibu kita disuruh ke pasar. Kita nolak. Pasti bapak dan ibu kita marah. Pasti. Kita nolak berulang kali, bapak dan ibu kita pasti semakin marah. Apalagi yang merintah kita sholat adalah Allah, yang tiap hari udaranya kita pakai, yang tiap hari nikmatnya kita pakai, yang tiap hari rezekinya kita pergunakan. Allah minta 24 jam, ke kita hanya 5 kali, tapi kita berbagai alasan. Kita berdalih belum waktunya, kita berlalih saya masih kotor, kita berdalih saya banyak dosa, kita berdalih saya sibuk, kita masih ngomong lagi bahwa saya masih bekerja dan sebagainya. Nah ini makanya kalau ada orang mengatakan orang Islam yang tidak sholat dikatakan Islam KTP, itu tidak salah sebenarnya. Karena apa? Perintah Allah yang menciptakan alam sejagat ini, alam jagat ini, dan yang bikin kita aja tidak diikuti, tidak dilaksanakan. Nah tentunya pertanyaannya, kenapa kok kita tidak mau? Nah makanya dalam agama dikatakan kalau ada orang tidak melaksanakan ibadah dengan berbagai atau 1000 alasan, ini kata keterangan agama adalah hatinya sudah mati. Misalnya kita dipanggil adzan, ini kan manggil sholat, begitu Allahu Akbar berkumandang, ini kita dipanggil tiap 5 kali dipanggil, ayo sholat, kan begitu bahasa kasarnya. Begitu dipanggil kita diem. Begitu sholat tegak, ada qomat, qad qomatis sholat, bahwa sholat ini sudah akan dimulai, tapi kita tetap aja. Ini menunjukkan hati kita mati, walaupun tidak ke masjid misalnya, atau tidak ke musola, paling tidak kita di rumah. Nah dengan panggilan itu sadar diri. Nah makanya kalau ada orang melaksanakan ibadah, kita tidak tersentuh hati kita, tidak ada rasa penyesalan terhadap diri kita yang melanggar perintah, tidak menjalankan perintah agama, itu hati kita menunjukkan mati. Nah caranya mengukur begitu. Kalau kita orang-orang lain sholat, kita tidak mau sholat, berarti kita ukur bahwa hati saya ini mati. Kalau hati mati, jelas pengaruhnya ke telinga, ke mulut, ke mata dan sebagainya. Kita lihat musola tidak ada terdetik di hati. Karena apa? Karena mata kita ini bagian dari hati. Hati ini rajanya, prajuritnya mata. Orang ngomong kebaikan telinganya tidak dengar karena hatinya sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Nah ini kalau Allah sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah ini makanya hati-hati. Kalau orang dengan kebenaran dia tidak mau dipraktekkan walaupun sedikit, dengan ajakan kebaikan dia tidak mau pakai, jangan-jangan hati saya mati. Persoalannya kalau sholat tidak mampu berdiri, disuruh duduk, tidak bisa duduk, disuruh berbaring, tidak bisa berbaring, suruh pakai isyarat. Nah, ini kalau sholat tidak ada tawar menawar. Kalau memang sudah tidak bisa sholat, undangkan tetangga untuk menyolatkan. Ini sholat. Karena apa? Kewajiban ini tidak bisa ditawar. Karena rahasia sholat, Allah menerima apa? Rasulullah menerima sholat ini,
sampai ke Sidratul Muntaha. Ini saking hebatnya. Nah, makanya caranya mengukur, kita tidak perlu nyalahkan orang lain. Kalau kita ini sulit untuk melaksanakan sholat, sulit untuk mempraktekkan ibadah untuk diri kita, berarti hati kita mati. Ingat, karena apa? Pengajian ini adalah penyuburnya. Ini adalah siraman. Kemudian zikirnya ini adalah obatnya, pupuknya. Tapi kalau hati mati, biar dipupuk, biar disiram, tetap tidak berubah. Ini hati-hati. Kalau hati mati, terus kemudian umurnya pendek, ini yang resiko. Takut-takutnya tidak membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini resiko. Ya, saya ini masih banyak dosa. Justru orang berdosa dari sekarang bismillah. Ya, saya ini kan kotor, banyak maksiat. Justru dengan maksiat ini kita berubah. Ya, tapi saya sibuk, atur 24 jam, cuman berapa? 5 menit kali 5, cuman 25 menit. Hitunglah maksimal 30 menit. Tidak ada 1 jam dari 24 jam untuk ibadah. Nah, Allah sangat murah sebenarnya. Coba 24 jam kita gunakan udaranya Allah. Coba kalau udara ini beli, angin ini beli, berapa ratus juta per bulan kita bayar. Ini gratis, cuma dikongkon 5 waktu. Wis pusing, sakarepnya sendiri. Nah, ini yang dimaksud bahwa hati kita, ukurannya kalau kita malas ibadah, malas melaksanakan perintah Allah, malas zikir, malas ke masjid, ukurannya hati sendiri. Caranya bahwa hati kita ini jangan-jangan mati. Itu caranya. Nggak usah perlu nyalahkan orang lain. Caranya ngukur begitu. Karena agama ini sudah mengajarkan. Kalau hati sudah mati, biar sudah mubaliknya malaikat Jibril turun ke bumi, kalau hatinya cuma mati, dia biar, ayo sholat, malaikat teriak-teriak paling cuma, oh no, boy, kok bengok, karena hati mati. Nah, di sini. Tapi saya yakin di antara jamaah mudah-mudahan hatinya selalu hidup dan semangat subur untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini sholat. Nah, sholat ini tidak bisa ditawar, tidak bisa diapakan. Walaupun orang seumur hidup ini tidak sholat, kalau mati pasti keluarganya minta disolatkan, pasti. Ya, kalau yang kejawen-kejawen, yang kebatinan-kebatinan yang nggak mau sholat, kalau dia mati misalnya keluarganya datang, Pak, datang ke imam-imam, nggak usah ada keluarga saya disolatkan karena memang dia sudah kebatinannya tidak sholat, ya enak. Tapi ujung-ujungnya keluarganya pasti nangis, pasti minta agar disolatkan. Ini pentingnya sholat. Makanya sholat itu ibaratnya kepala daripada tubuh. Kalau orang tidak punya tangan, orang tidak mampu bayar zakat karena miskin, masih boleh tidak berzakat karena dia miskin. Orang tidak pergi haji karena memang melarat, tidak ada persoalan karena memang tidak punya duit. Orang tidak puasa karena tua renta, mungkin dia bayar fidyah atau dengan cara lain, masih dibolehkan. Tapi kalau orang tidak sholat, beda. Orang tidak punya tangan, masih hidup. Orang tidak punya kaki, bisa hidup. Tapi orang kalau tidak punya kepala, kira-kira bisa hidup apa tidak? Nah, ini persoalannya. Orang kalau tidak punya kepala, pasti tidak akan bisa hidup. Nah, disinilah gambaran bahwa sholat adalah kepalanya ibadah. Nah, ini harapannya begitu. Harus kita renungi sekarang, ukur, kita kaji ke hati masing-masing. Oh iya, selama ini hati saya mati, mudah-mudahan hati saya hidup, mudah-mudahan terus hidup. Kita laksanakan sholat satu dulu, sesibuk apapun satu, jadi 2, terus begitu sampai hati kita ini hidup. Makanya disuruh kumpul dengan orang soleh. Ini kan tujuannya supaya menghidupkan hati. Karena dengan kumpul, dengan ngobrol, walaupun ngalor ngidul, tapi manfaatnya sedikit itu pasti ada, yang nanti itu akan bisa menghidupkan hati. Dengan hidupnya hati, kita melaksanakan ibadah itu jadi enak. Nah,
Itu pertama. Yang kedua sholat. Yang ketiga, yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamus sholat. Yang ketiga ita'uz zakat, membayar zakat. Ini tentunya di bulan Ramadan. Wa saumu Ramadan. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Nanti ini saya terangkan belakangan. Yang kelima hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi ke haji bagi orang yang mampu. Nah, kembali kepada sholat tadi. Nah, disinilah pentingnya, karena identitas seorang muslim ini ditentukan oleh sholatnya. Orang masuk ke alam kubur, pertama di kuburan dengan sendirian tanpa teman, yang pertama ditanya adalah sholatnya. Tidak tanya lain-lain. Pertama sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, amal yang lain ini distempeli bagus. Tapi kalau sudah sholat amburadul, yang lain jangan diharap, hartanya semuanya. Nah, di sini pentingnya bahwa sholat ini adalah induknya segala ibadah, agar kita di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Nah, ini tentunya. Jangan sampai, nah kalau umpama saya tidak berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, apakah boleh saya sholat model lain? Ya gak boleh. Masa sholat mau model menak jinggo? Ngerti menak jinggo? Miring enak jengking monggo kan? Kan tidak mungkin. Sholat tidak mungkin gaya menak jinggo. Tapi sholat tetap ada isyarat. Misalnya berkedip mata. Oh, saya ini di perjalanan kotor semua, sholat lihurmatil waktu masih ada. Oh, saya ini terlambat karena apa? Masih bisa dianjurkan sholat qadha. Untuk sholat ini tidak ada pelarian. Bagaimanapun sholat tetap wajib dan pasti. Tidak ada alasan karena sakit, karena bepergian. Masih ada sholat yang namanya sholat safar. Artinya ada sholat jamaah, ada sholat jamak takdim, jamak takhir itu masih ada sholat qasar. Sholat ini masih bisa dalam kondisi apapun. Sekarang tergantung hati kita, hidup atau mati hati kita. Kalau hati kita hidup kapan dan di mana saja, tentunya siap dan selalu akan sholat. Tapi kalau hati mati, walaupun kita duduk di musola, mustahil akan sholat. Inilah kematian rohani yang sangat berisiko, yang sangat berdampak negatif pada akhirat kita nanti. Mudah-mudahan hati kita hidup selalu dan bisa menerima ajaran agama dengan kebaikan yang kita lakukan, dan kita mudah-mudahan husnul khotimah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.